Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, pasca ditemukannya varian Omikron di Indonesia, kasus harian COVID-19 mengalami kenaikan yang signifikan. Untuk itu, Ikatan Dokter Indonesia mengimbau agar pemerintah daerah menyiapkan fasilitas kesehatan. Kita saat ini bisa kita katakan di awal Februari, bahkan sampai nanti di akhir Februari dan awal Maret, kita akan masuk dalam kemungkinan ke arah puncaknya kasus COVID yang disebabkan salah satunya karena Omikron ini. Jadi kita memang masuk di dalam fase gelombang ketiga. Satu hal lagi yang juga kita lihat kalau data yang ada di negara kita, saat ini progresivitasnya, terutama dalam 1 minggu terakhir, dari kasus harian yang 10.000 naik 12.000 dan sekarang 16.000, dengan keterisian tempat tidur yang sudah meningkat, ya, walaupun ini belum dikonversi dari total seperti halnya di bulan Juli, maka kenaikan 56% BOR untuk di DKI dan ICU 60% di DKI, maka ini menjadi satu hal yang bisa kita katakan bahwa kita sudah masuk ke dalam gelombang ketiga. Dan pemirsa, dengan kasus harian yang mencapai 17.000 lebih pada 2 Februari 2022 kemarin dan semakin melonjaknya angka kasus baru varian Omikron di Indonesia, Kementerian Kesehatan memprediksi puncak Omikron di Indonesia akan terjadi hingga akhir Februari mendatang. Dan kami akan sajikan sejumlah datanya untuk Anda terkait seperti apa data terkini dari COVID-19 di Indonesia. Kita akan melihat tren data penularan COVID-19 di angka COVID-19 di Indonesia selama 1 pekan terakhir atau 10 hari kebelakang. Kalau kita lihat di tanggal 2 Februari 2022 kemarin, ini angkanya menyentuh 17.895. Kemudian tanggal 1 Februari 16.000, tanggal 31 Januari 10.000. Kita tarik ke belakang lagi, 30 Januari 12.000, 29 Januari 11.000, 28 Januari 9.000, hingga di tanggal 24 Januari kemarin ini mencapai di angka 2.900. Namun secara tren kalau kita lihat angka peningkatan COVID-19 ini berada di angka 5.000 ke atas pada tanggal 26 Januari. Kemudian meningkat di 10.000 ke atas ini pada tanggal 29 Januari hingga terakhir tembus 17.895 pada tanggal 2 Februari 2022 kemarin. Lantas peningkatan kasus COVID-19 ini juga seiring dengan adanya peningkatan varian Omikron di Indonesia. Kalau kita lihat tren penularan kasus untuk varian Omikron selama 1 pekan di bulan Januari, tepatnya dari tanggal 25 hingga tanggal 31 Januari 2022 ini terus meningkat dan juga mengalami penambahan mulai dari angka 1.665 hingga tanggal 31 Januari 2022 angkanya menyentuh 2.980 kasus varian Omikron di Indonesia yang sudah terkonfirmasi. Ternyata dari data yang diperoleh oleh Kemenkes, data penularan Omikron ini tidak hanya ditemukan pada pelaku perjalanan luar negeri saja dan juga sudah terkonfirmasi adanya kasus dari transmisi lokal atau penularan dari yang terjadi di dalam negeri. Dan Kemenkes sendiri juga mengatakan bahwa peperangan varian Omikron ini terjadi di DKI Jakarta. Di grafis selanjutnya kita juga akan melihat ternyata yang mengalami kenaikan kasus tidak hanya di Indonesia saja, pemirsa. Kalau kita lihat ada beberapa negara yang saat ini sedang struggle, sedang berjuang untuk memerangi yang namanya varian Omikron dan terjadi lonjakan kasus. Kalau kita lihat negara adikuasa Amerika Serikat, saat ini kasus Omikron sudah menembus angka 800.000 per hari. Kalau kita bandingkan dengan varian Delta, ini angkanya cukup tinggi dengan varian Omikron. Pada saat itu Delta menyentuh angka 250.000 per hari, sedangkan Omikron angkanya mencapai 800.000 per hari di Amerika Serikat. Diikuti oleh Perancis, angkanya mencapai 360.000 per hari untuk varian Omikron, sementara untuk Delta ini hanya di angka 60.000 per hari. Untuk India 310.000 per hari, pada varian Delta dia mencapai 308.000 per hari. Sementara untuk Brazil mencapai 90.000 per hari, sedangkan untuk varian Delta 80.000 dan Jepang 65.000 per hari dan varian Delta 25.000 per hari. Kalau kita lihat memang rata-rata varian Omikron ini
peningkatannya cukup besar dan ini sesuai dengan kriterianya bahwa mengalami Omikron ini merupakan salah satu varian dengan transmisi yang begitu cepat. Dan dari peningkatan angka COVID-19, kalau kita lihat ini perlu adanya dukungan dari beberapa aturan dari pemerintah. Namun kita juga akan melihat sebelumnya ini ada negara yang sudah memasuki gelombang lanjutan COVID-19. Yang pertama, Amerika Serikat sudah tidak menyebutnya gelombang lagi, namun dia sudah menyebutnya sebagai tsunami COVID-19. Kemudian untuk Afrika Selatan ini sudah mengalami gelombang keempat COVID-19, sedangkan untuk Denmark gelombang ketiga COVID-19 dan Perancis saat ini sudah memasuki gelombang keenam COVID-19. Artinya tidak hanya di Indonesia saja sudah ada beberapa gelombang, namun di beberapa negara lainnya mereka sudah mengalami lebih dari 3 hingga 4 gelombang. Lantas dari beberapa peningkatan kasus di Indonesia, kita akan lihat di grafis berikutnya, ini tidak didukung oleh aturan yang justru harusnya memperketat. Pemerintah justru memberikan aturan yang berpotensi untuk menimbulkan celah dan peningkatan kasus di Indonesia. Kalau kita lihat aturan-aturan terbaru terkait dengan COVID-19 di Indonesia, pelaku perjalanan luar negeri yang sebelumnya wajib karantina selama 7 hari, kini menjadi 5 hari dengan catatan sudah divaksin lengkap. Kemudian kebijakan terkait dengan 14 negara yang sebelumnya dilarang masuk ke Indonesia sudah dihapus. Dan pasien yang terpapar Omikron dengan tanpa gejala dapat menjalani isolasi secara mandiri. Terkait dengan mengubah syarat indikator dalam asesmen level 1 dan 2 PPKM dari vaksinasi dosis ke-1, ini menjadi vaksinasi lengkap. Sementara itu pemirsa, saat ini kita tahu bahwa di DKI Jakarta masih menerapkan PPKM level 2 dengan asesmen dan juga pertimbangan bahwa beberapa daerah di Jabodetabek ini juga karena masih menerapkan PPKM level 2. Sementara aturan selanjutnya ini terkait dengan membuka kembali pintu masuk internasional di Bali pada 4 Februari 2022 bagi PPLN non-pekerja migran terkait dengan pasien tanpa gejala dan juga gejala ringan dianjurkan untuk melakukan isolasi di rumah. Dan terakhir mempertimbangkan kepenuhan rawat inap di fasilitas kesehatan sebagai salah satu indikator dalam menentukan level PPKM untuk ke depannya. Dan itulah tadi pemaparan yang dapat kami paparkan terkait dengan kondisi terkini bagaimana perkembangan data COVID-19 di tanah air. Namun kemudian yang masih menjadi pertanyaan lantas apakah saat ini kita sudah memasuki gelombang ketiga COVID-19? Nanti rekan Valencia Melvin akan membahasnya untuk Anda. Benar sekali dan terima kasih Abdi Azwar Sahi untuk pemaparannya terkait dengan ternyata Indonesia juga mengalami indikasi adanya gelombang COVID-19 yang terjadi di Indonesia. Dan Kementerian Kesehatan pemirsa menyebutkan bahwa lonjakan kasus varian Omikron diperkirakan akan lebih besar 2 atau 3 kali lipat dari lonjakan kasus varian Delta. Lalu apakah Indonesia sudah masuk ke gelombang ketiga COVID-19 saat ini? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting dan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia, Mas Dalina Pane. Selamat pagi Pak Alex, selamat pagi Bu Mas Dalina. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Pagi, salam sehat Bapak Ibu. Kita akan bicara lagi lebih lanjut terkait dengan gelombang COVID-19 yang mengancam Indonesia. Saya akan ke Pak Alex terlebih dahulu untuk pertama. Pak Alex, ini peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 harian terus meningkat akhir-akhir ini. Betul-betul signifikan. Apakah sebenarnya Indonesia ini memang benar memasuki gelombang ketiga, Pak? Ya, kalau kita lihat dari update harian dari dashboard baik itu di Satgas maupun Kementerian Kesehatan, jumlah kasus baru kita dibandingkan dengan 1 bulan yang lalu, gitu. Kalau kita lihat dari grafiknya, itu pasti ada perbedaan ya. Artinya gelombangnya yang kemarin itu masih riaknya kecil, ini gelombangnya riaknya alunannya sudah naik. Dan itu bisa kita lihat dari jumlah kasus baru, baik itu harian maupun 1 mingguan. Demikian juga kasus aktif sebagaimana dilaporkan di atas 90 ribuan. Dan kemudian juga kasus suspek itu juga sudah di atas 10 ribuan. Dan ini tidak hanya berbicara soal Omikron sebagai varian baru, tetapi di luar Omikron juga sebagaimana varian Delta yang masih dijumpai di Indonesia juga kita lihat meningkat.
Dan satu lagi yang menjadi ukuran terkonfirmasi dan adalah terbukti ya Pak, kalau memang Indonesia ini sudah memasuki gelombang ketiga COVID-19 Pak kali ini. Artinya dari rumah sakit kita lihat yang bornya di Jakarta yang selama ini masih di bawah 10%, sekarang sudah hampir 50%, di atas 50%. Dan secara rata-rata Indonesia juga sekarang 17%. Jadi gelombang itu bisa kita lihat dari ukuran rata-rata itu bisa akhirnya kita lihat ada peningkatan. Jadi peningkatan itulah yang kita maksudkan bahwa ada lonjakan. Dan lonjakan ini tentu sudah kita prediksi sejak sebulan yang lalu, sejak kita PPKM Nataru, akhirnya ada laporan temuan kasus bahwa di Indonesia sudah ada varian Omicron yang imported, bahkan berubah konfigurasinya menjadi transmisi lokal. Ini yang menjadi gambaran bahwa terjadi lonjakan kasus di beberapa daerah, tetapi belum setinggi, belum seeksponensial yang terjadi di bulan 7, dikala kita waktu itu ada varian Delta. Tapi banyak peningkatan. Tanyakan juga kepada Ibu Mas Dalina, kalau dari kacamata epidemiolog, apakah ini memang benar dengan adanya indikasi sedemikian rupa, ini berarti Indonesia sudah mengalami gelombang ketiga COVID-19, Bu Mas Dalina? Iya, kita ini seperti deja vu ya, sama seperti Delta yang lalu, naik pelan, tidak terlihat ada containment, tiba-tiba sudah naik tinggi. Nah, jadi yang saat ini juga kita sudah memulai itu. Jadi peningkatan kasus itu berjalan sistematis, sama seperti Delta, sama persis. Jadi mestinya kita sudah belajar banyak dari Delta. Perbedaannya adalah Omicron ini reproductive number-nya lebih tinggi, jadi jumlah kasusnya juga meningkat signifikan. Dan itu juga walaupun narasi yang diberikan oleh pemerintah ini ringan, lebih banyak tidak bergejala, sudah banyak yang divaksin, bahkan sudah ada super immunity. Jadi pertanyaan masyarakat kemana itu semua begitu ya, kasusnya kok tetap tinggi dan selaras dengan peningkatan jumlah kematian. Memang secara rate masih cukup rendah, tetapi jumlah kematian kita juga perlahan-lahan ikut meningkat. Jadi apakah ini sudah masuk di gelombang ketiga? Iya, baru mulai karena ini baru terjadi di 5 provinsi saya kira ya, dan itu berjalan sangat sistematis. Dimulai dari DKI dulu, kemudian setelah DKI daerah-daerah penyangganya Jabodetabek, kemudian juga jadi Jawa Barat dan Banten itu juga mengalami peningkatan, lalu bergeser sekarang ke arah Jawa Timur, kemudian Bali juga mulai meningkat, dan seluruh Jawa ini sudah ada Omicron. Nah, ini menunjukkan bahwa containment kita itu tidak berjalan dengan efektif. Artinya evaluasi terhadap containment ini indikatornya sederhana, Omicron tidak meluas dan jumlahnya tidak meningkat. Mestinya itu yang menjadi indikatornya. Baik. Nah, Pak Alex, tadi Bu Mas Dalina mengatakan bahwa containment ini tidak berjalan dengan yang seharusnya diharapkan. Bahkan pemerintah ternyata memberikan kebijakan-kebijakan yang ada pelonggaran bagi kegiatan masyarakat. Mengapa tidak diperketat, Pak? Ya, jadi kita sudah belajar benar dari kasus waktu Delta. Tapi kita juga belajar bahwa Omicron ini juga baru dilaporkan di bulan November 2021 dan kemudian secara cepat ini melanda lebih dari 160 negara. Kalau kita lihat kejadian angka positif di harian di Inggris maupun di Prancis, kedua negara ini semua sudah divaksinasi, bahkan ada 4 kali. Jadi artinya vaksinasi itu tidak jadi jaminan untuk tidak terinfeksi. Oleh karena itu yang penting ini adalah protokol kesehatan. Jadi artinya penularan itu hanya bisa dibatasi kalau kita menjaga jarak dan kemudian yang kedua kalau kita memakai masker dan kemudian ketiga kita mencuci tangan. Tentu ini sudah disampaikan ke masyarakat berulang-ulang, tetapi ini tidak terelakkan. Bagaimanapun juga virus itu akan masuk karena manusia tetap ada aktivitas. Yang perlu dilakukan adalah pembatasan-pembatasan.
Dan pembatasan sosial ini tetap dilakukan dengan tidak mengabaikan juga kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, dan kehidupan budaya lainnya. Jadi oleh karena itu ini harus seimbang. Jadi kehidupan ini terus berlanjut, jadi artinya tetap memperhatikan pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi dan pemulihan sosial. Jadi kalau kita lihat baru sekitar 5 atau 6 provinsi ini sudah terjadi kenaikan, belum secara menyeluruh sebagaimana yang kita alami di bulan 7 di mana kenaikannya secara eksponensial. Artinya pemerintah masih bisa menahan laju infeksi, laju transmisi. Yang sekarang yang dilakukan pemerintah adalah melakukan respons. Jadi respons itu dilakukan mulai dari tingkat desa dan kelurahan, agar bagaimana mereka yang sakit ringan bisa di rumah dan kemudian mendapat layanan lewat telemedicine, dan lewat telemedicine ada paket-paket yang akan diberikan, baik paket A dan paket B dengan obat antivirus dan tanpa obat antivirus, dan kemudian juga menyiapkan rumah sakit. Dan rumah sakit ini sebagai bentuk respons, karena bagaimanapun juga transmisi ini tidak terelakkan. Ini kita belajar dari negara-negara maju, baik di Eropa maupun Amerika. Baik, jadi ada pembatasan yang dilakukan tapi tidak melupakan aspek ekonomi dan sosial budaya, begitu ya Pak Alex ya. Pak Alex, Ibu Mas Dalina, sebentar kita akan lanjutkan lagi dialog selanjutnya, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami hanya di Metro Pagi Prime Time. Pemirsa, kita masih akan lanjutkan lagi dialog bersama dengan Alexander Ginting dan Mas Dalina Pane terkait dengan gelombang COVID-19 yang ketiga di Indonesia. Pak Alex, ini Menkes Budi Gunadi Sadikin sempat menyatakan, kita tidak perlu kaget katanya begitu, karena pasti diprediksikan nantinya terkait dengan gelombang Omikron ini angkanya bisa 2 sampai dengan 3 kali lipat dari varian Delta sebelumnya. Apa antisipasi yang memang harus disiapkan terkait dengan lipatannya 2 sampai 3 kali lipat, Pak? Ya, pertama bahwa virus ini secara karakter berbeda sama Delta. Tapi untuk masyarakat sebenarnya tidak perlu sampai mengetahui apakah ini Delta ataupun Omikron. Yang penting bahwa dia terinfeksi COVID bila tidak menerapkan protokol kesehatan. Ini sebenarnya harus perlu disampaikan. Yang kedua, kendati pun kita sudah divaksinasi 2 kali, ataupun pernah kita terinfeksi dan kemudian kita mendapat vaksinasi dan bahkan booster, ada yang bilang itu hybrid immunity ataupun super immunity, itu tidak jaminan bahwa tidak akan terinfeksi. Semua akan terinfeksi, kendati pun dia sudah vaksinasi, sudah punya imunitas, dan kemudian dia sudah punya kekebalan kalau dia tidak menerapkan protokol kesehatan. Jadi penularannya cepat. Oleh karena itu pemakaian masker, mereka yang bergejala, itu harus cepat melakukan asesmen, harus cepat melakukan tindakan, apakah berobat ataupun testing. Yang ketiga adalah bahwa bagi mereka yang sudah bergejala, bagi mereka yang kontak erat atau ada anggota keluarganya positif, tentu peningkatan kontak tracing ini penting. Dan kemudian mendapatkan akses untuk testing juga penting. Ini yang harus ditingkatkan. Bagaimana akses dan akselerasi untuk testing untuk bisa dicapai oleh masyarakat agar ini bisa dilakukan sehingga dia mengetahui bagaimana status virologinya dan bagaimana situasi di tengah-tengah sekitarnya. Dan kemudian tentu ada kebijakan lainnya adalah bahwa kalau misalnya dia bergejala, dia sudah sakit, tentu dia tidak boleh keluar rumah. Dia harus isolasi. Kalau dia ringan, bisa dia di rumah kalau rumahnya memadai. Kalau dia misalnya berat, banyak komorbid, maka dia harus pergi ke rumah sakit. Tentu dalam hal ini PPKM di tingkat desa, di tingkat kelurahan ini yang menjadi prioritas. Dengan PPKM ada di tingkat desa dan di kelurahan, maka di situ akan ada pengendalian dan pengawasan, baik menyangkut perilaku, yaitu 3M, dan yang kemudian adalah 3T, kontak tracing, dan kemudian peningkatan vaksinasi, dan kemudian bagi mereka yang sakit diisolasi, dan bagi mereka yang kontak erat dilakukan testing.
Baik. Nah, kalau saya ke Bu Mas Dalina lagi, Ibu, ini terkait dengan karakteristik virus ini antara Omikron dan juga Delta ini dikatakan cukup berbeda. Nah, apakah penanganannya ini harus ada perbedaan dalam menghadapi baik pencegahan ataupun penanganan yang sudah sakit, Ibu? Sejauh ini interim WHO tidak melakukan perubahan terhadap intervensi yang dilakukan untuk mengatasi COVID-19 apapun jenis variannya. Standar untuk melakukan intervensi tersebut sederhana sebenarnya, yaitu pertama pencegahan dilakukan melalui public health social measures atau langkah-langkah kesehatan masyarakat. Kalau di Indonesia namanya 3M atau 5M, 6M begitu ya. Kemudian ditambah dengan 3T. 3T itu untuk pengendalian. Nah, yang jadi persoalan kita ini adalah pengendaliannya. Kalau kita lihat, memang testing terlihat meningkat jumlahnya, tetapi positivity rate di beberapa wilayah juga meningkat. Jadi peningkatan jumlah kasus itu bukan karena tes kita yang banyak, tetapi karena laju transmisi yang diukur melalui positivity rate memang meningkat. Nah, ini yang sebenarnya harus kita hentikan. Bagaimana cara menghentikannya? Tentu melalui tracing. Tracing itu bukan cuma sekedar mencari kontak erat, tetapi juga melakukan isolasi dan karantina bagi mereka sampai selesai masa isolasi dan karantinanya. Nah, persoalannya apakah karantina ini harus diurus oleh pemerintah atau tidak? Di banyak tempat karantina bisa juga dilakukan mandiri ya. Jadi kalau ternyata pemerintah melakukan penurunan masa karantina, sebenarnya menurut kami secara natural history of disease atau riwayat alamiah penyakit, masa karantinanya tetap di 1 kali masa inkubasi terpanjang. Tapi kalau pemerintah hanya mampu melakukan karantina 5 hari bagi mereka, maka proses karantina itu bisa dilanjutkan secara mandiri sampai genap 14 hari di rumah masing-masing. Ini merupakan win-win solution yang cukup baik. Kemudian yang ketiga tentu treatment. Tetapi kita belajar dari Delta yang lalu deh ya, kita tidak bisa terus-menerus menambah tempat tidur kita untuk bisa mengendalikan COVID-19. Jadi pengendalian di hulu itu jauh lebih baik dibandingkan kita terus-menerus menambah tempat tidur, dan tempat tidur itu tidak pernah cukup, baik ICU maupun non-ICU. Jadi pencegahan di hulu itu jauh lebih baik. Kemudian ditambah dengan vaksinasi. Saat ini pemerintah sudah melakukan booster, tetapi perlu diingat juga bahwa target vaksin kita yang utama adalah 2 dosis untuk 70% penduduk. Masih cukup banyak penduduk kita, masih sekitar 15-20% di berbagai wilayah, terutama luar Jawa, itu belum divaksin. Nah, kita tidak ingin ketika Omikron sampai ke mereka, kemudian mereka tidak terlindungi oleh vaksinasi. Baik, Bu Mas Dalina, Anda mengatakan bahwa pencegahan di hulu ini adalah jalan yang lebih baik ketimbang dari mengobati apa yang sudah sakit. Melihat kondisi saat ini, pemerintah mulai banyak melakukan pelonggaran. Karantina dipotong dari 7 hari menjadi 5 hari, kemudian PTM tetap diselenggarakan, pembukaan pintu masuk dari penerbangan internasional masih diizinkan. Menurut pandangan Anda dari kondisi seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan, Bu? Untuk pembatasan saya yakin pemerintah sudah setiap minggu itu membuat keputusan melalui Inmendagri tentang status satu wilayah. Tentu kita mengikuti regulasi tersebut saja. Tetapi persoalannya adalah apakah Inmendagri tersebut itu terimplementasi dengan baik di lapangan. Saat ini tidak cukup banyak relawan yang bisa memantau pelaksanaan dari PPKM itu sendiri. Nah, ini yang harus ditambah oleh pemerintah. Terkait dengan negara-negara yang kemudian dibuka pintu masuknya, memang saat ini sudah tidak relevan lagi. Kita hanya membatasi pada 14 negara yang di awal memiliki Omikron. Karena semua negara sudah punya Omikron. Artinya kita sedunia itu sudah terinfeksi oleh Omikron. Sehingga hubungan antar negara untuk perekonomian dan lain-lain tidak apa-apa dilakukan
dilakukan, tetapi pengetatan pada karantina itu menjadi hal penting. Nah, permasalahan kita adalah rapuhnya karantina di pintu-pintu masuk kita. Kita cukup banyak mendapatkan laporan terkait dengan berbagai hal yang terjadi di pusat-pusat karantina kita. Ini yang kemudian cukup besar proporsi transmisi lokal merembes ke komunitas. Baik, nah terakhir saya mau ke Pak Alex. Pak Alex, ini terkait dengan penambahan jumlah kasus Omikron, ini kan terjadi paling banyak di Pulau Jawa, di provinsi-provinsi yang besar yang ada di Pulau Jawa. Bagaimana pencegahannya Pak, supaya kasus ini tidak menyebar kemudian ke daerah-daerah lain yang ada di Indonesia? Ya, jadi memang secara statistik itu Pulau-Pulau Jawa dan Bali juga itu sudah mulai naik. Tentu ada dua hal yang harus kita lakukan. Pertama, masyarakat itu sendiri. Masyarakat itu harus bisa berada di daerah, jangan terjadi meningkatkan risiko penularan. Tentu ini setuju tadi dengan apa yang disampaikan Ibu Mas Dalina, bahwa memang persoalan di hulu ini menjadi barometer terjadinya beban di persoalan di hilir. Oleh karena itu memang perlu dilakukan evaluasi di setiap daerah, sebagaimana yang telah dibuat oleh DKI. Kalau kita lihat 2 minggu atau 4 minggu yang lalu, satu kelurahan itu bisa dilakukan penguncian, sehingga kelurahan tersebut bisa membatasi terjadinya aktivitas, sehingga penularan tidak merembes kepada kelurahan tetangganya. Tentu ini perlu dilakukan evaluasi oleh PPKM, baik kabupaten kotanya ataupun PPKM di tingkat kelurahan desa. Oleh karena itu memang kontak tracing ini harus terus-menerus dilaksanakan, sehingga akan mengetahui bagaimana positivity rate yang ada di daerah tersebut. Yang kedua, tentu sudah ada evaluasi tentang kegiatan masyarakat, apakah itu pembelajaran tatap muka dan kemudian juga kegiatan perkantoran, termasuk juga kegiatan di sektor publik. Ini juga tentu akan ada evaluasi, termasuk misalnya di pusat perbelanjaan, transportasi umum, dan kemudian juga bagaimana transportasi di tempat-tempat lainnya. Dan kemudian membatasi supaya tidak ada kerumunan. Harus ada evaluasi dan juga upaya 3T yang dilakukan berkesinambungan ya Pak ya, dari pusat maupun dari daerah. Nah, terima kasih untuk informasinya dan sudah bergabung bersama kami. Ada Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas COVID-19 Alexander Ginting dan Kepala Bidang Pengembangan Profesi Perhimpunan Ahli Epidemiolog Indonesia Mas Dalina Pane. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sehat.